Ini sepatu pertama kali saya lihat di Instagramnya tuh yang mau rilis, itu warnanya minimalis, cakep banget nih. Tapi ya, halo semuanya, balik lagi dengan saya Norifa Rizman. Di video kali ini kembali lagi saya bahas sepatu lokal ini dari brand yang kemarin sempat saya masukkan ke entah Cop Drop atau apa gitu, saya lupa. Tapi yang pasti ini mereka baru saja mengeluarkan sepatu terbarunya yang namanya adalah Genzo, dan ini dari brand yaitu Asvega. Dimana ketika baru mengumumkan bahwa mereka bakalan merilis sepatu ini, itu saya tertarik banget dengan yang warnanya adalah hitam list biru. Itu menurut saya kombinasinya itu minimalis ya, nggak ribet warnanya tapi cakep banget ya. Dan di sini saya punya sepatunya, alhamdulillah. Langsung saja kita unboxing. Ada dua sepatu dari Asvega, kita buka satu persatu. Saya buka satu persatu dan sedikit saya bahas mengenai sepatunya ya. Oke, yang pertama adalah ini. Aduh, krik, mejoku kotor di krik gitu ya. Yang pertama adalah ini Asvega, ini namanya adalah Genzo yang high. Warnanya adalah camel ya, camel alias unto. Dan kemudian ini dia di bagian depan sini, ini kayak topi, ini maksudnya adalah huruf A, ini kayak topinya pesihir gitu ya, penyihir kok pesihir ya. Dan di sini ini ada Asvega, ini slogan mereka, start with us, memulai bersama kami. Siap, langsung saja kita unboxing. Ini sus papernya, ini camilan, dan kemudian nah ini. Jadi setiap pair dari sepatu ini diberikan tas sus ini suspek seperti ini. Dan ini warnanya adalah camel, warna-warna unto ya, jadi warna kulitnya unta, anjay unta ya. Ini dia sepatunya kurang lebih seperti ini. Ini dia yang kedua. Langsung saja kita buka ya, karena kurang lebih yang lainnya sama. Ini untuk warnanya saya lupa, black list blue, jadi hitam garis biru, begitu di Instagramnya ya, jadi diterjemahkan aja. Ini dia yang paling saya tunggu-tunggu cuy. Dan dulu kan pernah saya janji tuh ngekop, berarti konten Cop Drop ngekop. Dan ini dia Asvega Genzo yang hitam garis biru, ini yang paling saya tunggu banget cuy. Oke, ini dia sepatunya Genzo. Sebelum saya bicarakan masalah detailnya, ini nih sepatu yang sudah saya incar ketika mereka baru merilis teasernya, seperti yang saya katakan di awal. Ini yang saya incar, dan ketika saya lihat fotonya di Instagramnya itu, di feednya itu ini menarik ya. Dan ternyata ketika keluar, ternyata ya sesuai dengan ekspektasi. Nggak ada yang beda sih dengan yang dikeluarkan. Cuma ada satu hal di sini yang beda, yaitu di bagian list ini, list yang warna biru ini. Yang saya lihat di feed itu kan listnya kayak biru-biru neon gitu ya, tapi ternyata di sini bukan biru neon sih, kayak biru warna gini, tapi ini bukan biru neon. Apakah mungkin itu karena efek lighting dari studio fotonya, jadi mengubah sedikit warnanya ya? Kalau menurut saya sih nggak ada masalah sih sebenarnya ya, karena secara kalori kalau menurut saya ini simple, nggak ribet, nggak aneh-aneh, nggak warna yang memaksakan, tapi menarik cuy. Ini kalau menurut saya yang ini. Tapi kalau yang ini ya menurut saya standar sih ya, standar aja. Sebenarnya ini ada 3 colorway di seri Genzo ini. Yang pertama ini adalah camel, kemudian yang kedua black list blue, kemudian yang ketiga adalah kalau nggak salah triple black. Jadi untuk seluruh material uppernya ini menggunakan material canvas. Mereka hanya merilis 50 pair setiap warnanya. Untuk harganya adalah Rp42.000. Kalau menurut saya pribadi ya itu dikatakan overpriced ya enggak sih, kalau menurut saya ya wajar aja sih kalau menurut saya ya. Kalau misalkan sebuah brand lokal itu harus dari teman-teman ya harus harganya murah.
Kalau menurut saya pribadi ya kasihan, karena apa? Mereka tidak bisa research, tidak bisa berkreasi, entah itu dengan material, entah itu dengan siluet. Jadi ya dana untuk risetnya kan nggak ada. Tapi kalau misalkan mereka dipasang dengan harga yang wajar, ya dalam artian wajar itu kalau misalkan dipasang dengan harga tinggi, ya kualitas sepatunya bagus, entah materialnya bagus, atau mereka benar-benar melakukan riset siluet sendiri, itu menurut saya wajar. Tapi kalau misalkan ya sepatunya standar-standar aja tapi dengan harga yang wow di atas 500 ribu rupiah, ya menurut saya itu baru overprice. Kalau menurut saya seperti itu ya. Jadi sepatu lokal tuh nggak harus murah cuy, tapi yang pasti kualitasnya harus sama lah ya. Oke. Dan di bagian sini atas ini ada patch ya, ini dari rubber. Dan kemudian untuk detail eyeletsnya sendiri ini stainless, menarik sih ini untuk detail eyeletsnya sendiri. Di bagian belakang ini ada pull tabnya, ini juga material dari kanvas sama dengan material uppernya. Kemudian di sini bagian heel counternya ini ada material rubber di sini. Ini fungsinya sekali lagi bukan buat gaya-gayaan aja yang di sini nih. Ini fungsinya adalah sekaligus untuk menjaga bentuk sepatu. Kemudian yang kedua adalah untuk menjaga durabilitas sepatu atau ketahanan sepatu. Karena ada dari beberapa teman-teman yang memakai sepatu dan melepas sepatu, terutama itu biasanya adalah diinjek bagian sini nih. Kalau misalkan tidak ada ini ya otomatis gampang banget rusak. Jadi di bagian dua sepatu ini yang pertama ada toe capnya. Di sini ada toe cap garis seperti ini. Ada beberapa brand lokal lainnya juga pakai seperti ini. Tapi di sini dari kedua sepatu ini dibedakan warnanya ya. Kalau ini lebih ke apa namanya broken white. Semuanya senada, mulai dari toe cap, kemudian di sini foxing sampai dengan outsole-nya semuanya warnanya broken white. Tapi untuk yang sepatu yang hitam garis biru ini saya kurang tahu nama istilahnya warnanya apa. Ini apakah gam, tapi gam bukan seperti ini broken white, tapi lebih apa ya, lebih kusem lagi. Ini lebih ke apa ya, agak ke krem gitu. Mohon maaf kalau teman-teman tahu warna seperti namanya warna apa. Tapi di sini untuk bagian ini ya heel counternya sini belakang, dan kemudian di bagian toe cap yang lapisan pertama ini ya, ini warnanya di sini adalah true white. Kalau misalkan yang warna ini putih, ini kan true white. Ini misalkan diganti sama dengan warnanya ini yaitu broken white, ini bakalan lebih mantep ya, karena ini kan agak kusam-kusam kotor gitu istilahnya ya, dan kemudian di sini jadi bersih banget. Sedangkan di sini kan warnanya hitam. Jadi kalau misalkan ini kita pakai untuk daily beater, kemudian warnanya jadi kotor, atau saya yakin di kemudian hari ini pasti akan yellowing, dan karena material rubber tuh pasti yellowing, udah entah 1 tahun entah 2 tahun kemudian jadi yellowing, jadi kan warnanya jadi ya agak lumayan kurang enak lah kalau menurut saya pribadi ya. Tapi kalau misalkan teman-teman menganggap ini wajar-wajar aja dan menurut sekalian ini kombinasi warnanya unik, ya silahkan. Kemudian detail yang menarik dari Genzo ini, dari S Vega ini, yaitu mereka memakai 4 lapis foxing. Jadi kalau misalkan ini kita bicarakan masalah ketahanan, udah tepuk tangan saya udah menjawab. Kalau masalah ketahanan ini nggak perlu diragukan sih. Jadi ini kalau misalkan dibuat untuk daily beater mungkin oke ya. Dan berikutnya untuk masalah insole-nya. Ini insole-nya nggak bisa dilepas ya, jadi non removable. Tapi kalau dilihat di sini, saya pegang-pegang sini, ini lumayan empuk dan lumayan tebel. Kemudian untuk bagian outsole-nya, nah kurang lebih seperti ini. Tapi di sini saya melihat, sebenarnya saya sudah tahu dari mereka pertama kali merilis teasernya, dari fotonya itu di bagian depan sini. Nah ini ya, teman-teman lihat dari atas ini. Kalau menurut saya ini untuk masalah cuttingnya masih kurang rapi ya. Tapi karena ini di bagian bawah nggak begitu kelihatan, jadi kalau menurut saya sih nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan teman-teman benar-benar memperhatikan detail tuh ya, beda lagi kasusnya. Oke, ini ya udah ada kali jalan-jalan kayak gini ya sekitar mungkin 10 sampai 15 menit lah. Oke, jadi yang saya rasakan di sini ketika saya pakai sepatu ini ya nyaman-nyaman aja cuy. Udah kan cenderung nyaman banget sih ini, karena di bagian ujung kakinya yang lumayan lebar, dan kemudian insole-nya ini meskipun saat kita pegang, kita pencet-pencet gitu pakai tangan, meskipun nggak begitu empuk-empuk banget, tapi ternyata saat dipakai ini enak kok ya, nyaman gitu.
rasanya kalau misalkan ini mau dijadikan daily beater sih oke, mau dijadikan temen nongkrong atau perjalanan jauh rasanya oke. Ini buat naik motor asik sih ini ya. Jadi karena sepatunya untuk solnya sendiri itu kan avoxingnya ya, itu nggak begitu tebel. Jadi ini oke lah kalau misalkan mau dibuat jalan-jalan jauh, dipakai daily beater sih mantep sih ini. Jos lah Asvega, mantep boy. Saya kurang tahu masing-masing warna ini masih ada atau tidak. Silahkan kalian cek aja untuk Instagramnya Asvega. Saya letakkan di kolom deskripsi di bawah untuk link pembeliannya. Dan buat teman-teman semuanya yang mungkin punya sepatu ini dan teman-teman punya beda pendapat dengan saya, silahkan langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Kali aja informasi yang kalian tuliskan itu bisa jadi referensi buat teman-teman yang bakal ngekop sepatu ini, baik yang warna camel, hitam list biru, atau yang warna triple back yang siap-siap yang mau sekolah nih ya. Dan buat teman-teman semuanya, tidak bosan saya ingatkan, selalu dukung, bangga, dan pakai brand lokal karena lokal istimewa. Saya Naudi Farisman, thanks for watching, stay positive and your day will be bright. See you next time.